Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Eka Putri dengan NIM 2059042. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai schedule anggaran. Sebelumnya bisa kita lihat di sini yaitu soalnya mengenai minor corporation, yang mana di sini sudah dijelaskan minor corporation ini menjual produk yang permintaannya bervariasi secara musiman. Nah, sudah ada penjelasannya dari A sampai E. Nah, untuk permintaan soalnya juga sudah dijelaskan secara rinci berjumlah 3 soal. Langsung saja kita menjelaskan untuk soal yang pertama. Di sini anggaran penjualan yaitu per unit ini dari kuartal tahun 21 sampai 4 ini didapatkan dari sini. Kuartal 1 sampai 4. Nah, jadi kita tinggal memasukkan angka saja ke sini. Untuk 250.000 ini adalah jumlah dari kuartal tahun 2 bagian 1 sampai 4. Harga jual per unit didapatkan dari, kita lihat kembali ke soal, yaitu pada soal bagian A. Nah, di sini bisa dilihat $8 per unit. Jadi kita tinggal memasukkan ke dalam kolomnya ke semua bagian ini dari kuartal tahun 2 bagian 1 sampai 4. Nah, untuk total penjualan adalah hasil perkalian antara anggaran penjualan dengan harga jual per unit. 40.000 dikali $8, 320.000, 60.000 dikali $8, 480.000, 100.000 dikali $8, 800.000, 50.000 dikali $8, 400.000, 250.000 dikali $8, 2 juta. Nah, selanjutnya berdasarkan anggaran penjualan di atas, schedule perkiraan penerimaan kas disusun sebagai berikut. 65.000. Untuk piutang usaha atau saldo awal, ini didapatkan dari, kita lihat soal sebelumnya, dari sini. Pada bagian B, 65.000. Nah, di sini kita masukkan pada kuartal 1, bagian 1, 65.000. Yang ini adalah total, yaitu 65.000 juga. Untuk penjualan kuartal pertama, kita lihat sebelumnya dari sini 320.000 dikali 75% dan juga dikali dengan 25%. Persentase ini kita dapatkan kembali kepada soal bagian B, yaitu 75% dan 25%. Jadi kita kalikan 320.000 dikali 75% adalah 240.000. Masukkan pada kuartal bagian 1. Lalu 320.000 dikali 25%, 80.000. Nah, jadi bagian 1 dan bagian 2 ini kita jumlahkan menjadi 320.000. Penjualan kuartal kedua 480.000 ini juga sama, 75% dan 25% ini didapatkan dari keterangan soal pada bagian B. Jadi 480.000 kita ambil dari sini. Nah, 480.000 dikali 480.000 dikali 75%, karena ini terdapat pada kuartal bagian 2, jadi kita masukkan pada kuartal bagian 2, yaitu 360.000. 480.000 dikali 25%, 120.000. Nah, kita totalkan menjadi 480.000. Selanjutnya, penjualan kuartal ketiga, sepertinya ini ada kesalahan penulisan. Harusnya ini 480.000 ini diganti dengan 800.000 sesuai dengan kuartal bagian ketiga ini. Nah, 800.000 dikali 75% mendapatkan hasil 600.000. Lalu 800.000 dikali dengan 25% mendapatkan hasil 200.000. Di total menjadi 800.000. Nah,
Penjualan kuartal keempat ini sama dengan yang penjualan kuartal ketiga karena sepertinya kesalahan penulisan, jadi harusnya di sini adalah 400.000. 400.000 dikali 75% adalah 300.000. Nah, total karena dia pada bagian kuartal 4 dan sedangkan di sini hanya pada kuartal 4 adalah karena pada bagian 4 adalah bagian terakhir, jadi di sini hanya ada satu, berbeda dengan kuartal sebelumnya. Jadi ini 300.000. Untuk total penerimaan kas, maka didapatkan totalnya adalah 1.965.000. Ini adalah hasil jumlah dari keseluruhan ini. Oke. Selanjutnya, untuk nomor 2. Berdasarkan anggar penjualan dalam unit, anggaran produksi disusun sebagai berikut. Ini didapatkan dari, kembali ke soal 1. Ini sampai ke sini. Nah, ini adalah jumlahnya, dan ini adalah kuartal tahun 3 bagian 1 dan bagian 2. Ditambah persediaan akhir barang jadi yang diinginkan. Ini didapatkan dari, kita lihat soal yang di sini. 30% dari anggaran penjualan. Nah, jadi 60.000, 30% dari 60.000 adalah 18.000. 30% dari 100.000 dikali 30%, 30.000. 50.000, 30%-nya adalah 15.000. 250.000, 30%-nya adalah 21.000. 70.000, persentase 30%-nya adalah 21.000. 80.000, 30%-nya adalah 24.000. Nah, jadi segitu hasilnya. Untuk total dibutuhkan adalah penjumlahan dari anggaran penjualan dengan ditambah persediaan akhir barang jadi. 40.000 ditambah 18.000 adalah 58.000. Begitu juga selanjutnya 60.000 ditambah 30.000 adalah 90.000 sampai ke sini. 70.000 ditambah 24.000 jadi 94.000. Nah, untuk dikurangi persediaan awal barang jadi, ini 12.000 diambil dari ini, yang bagian C, 12.000. Jadi, kita masukkan angka 12.000 ini, lalu kita masukkan yang persediaan akhir yang kuartal tahun 2 bagian 1, kita masukkan ke kuartal tahun 2 bagian 2, 18.000, 30.000, 15.000, 12.000, dan seterusnya. Produksi yang dibutuhkan. Produksi yang dibutuhkan adalah, untuk mencari produksi yang dibutuhkan ini, cara mencarinya adalah dengan 58.000 ini dikurang dengan 12.000. Hasilnya adalah 46.000 ini. Nah, begitu juga seterusnya sampai ke sini. 94.000 dikurang 21.000, hasilnya adalah 73.000. Selanjutnya, produksi yang diperlukan dalam unit. Sebelumnya kita sudah mencari produksi yang dibutuhkan, jadi kita tinggal memasukkan dari sini sampai sini ke sini. Nah, sampai sini. Angkanya sama bukan? Nah, bahan baku yang diperlukan per unit dalam satuan pon. Kenapa di sini ada perkalian 5? Karena kita harus melihat kembali ke soal sebelumnya, yaitu yang ini, 5. Kuncinya di sini, 5 pon. Jadi nanti hasilnya adalah perkalian dari 5 pon tersebut. Semuanya kita masukkan kali 5. Nah, kebutuhan produksi dalam bentuk pon adalah, kebutuhan produksi ini cara mencarinya adalah
produksi yang diperlukan dikali dengan bahan baku yang diperlukan. 46.000 dikali 5, 230.000, 72.000 dikali 5, 360.000, sampai ke sini nanti. Bisa dilihat kan kalau hasil perkaliannya sama. 73.000 dikali 5, hasilnya 365.000. Nah, ditambah persediaan awal bahan baku. Untuk mencari 36.000, ini didapatkan dari ini. Kuncinya adalah 10%. Jadi, bisa kita cari kemana tadi ya ini. Diambilnya dari 360.000 ini ya, pada kuartal dari kuartal tahun 2 bagian 2. 360.000 dikali 10% 36.000, 425.000 dikali 10% 42.500, 280.000 dikali 10% 28.000, 1.255.000 dikali 10% 36.500, 365.000 dikali 10% 36.500. Nah, dikurangi persediaan awal bahan baku dalam satuan pon. Ini cara mencarinya adalah dengan cara kebutuhan produksi ditambah dengan persediaan awal bahan baku ini. 230.000 ditambah 36.000, hasilnya adalah 266.000. 360.000 ditambah 42.500, hasilnya adalah 402.500. Setelah sampai ke sini, 1.331.500. Ini karena pertambahan antara ini dengan ini. Bahan baku yang akan dibeli. Cara mencarinya adalah bentar. Dari sini. 23.000 pot. Kata kuncinya di situ ya. Nah, setelah mendapatkan, mendapatkan dari sini sampai sini, maka untuk mencari biaya bahan mentah per pon dengan cara 266.000 dikurang 23.000 mendapatkan 243.000, 402.500 dikurang 36.000 366.000, 453.500 dikurang 42.500, hasilnya adalah 410.000 dan seterusnya. Nah, biaya bahan mentah per pon. Ini kita masukkan 0, dikali $0,80. Ini didapatkan dari, mari kita kembali melihat soal. Di sini kuncinya 0,80. Nah, jadi setiap kolom kita masukkan perkalian $0,80. Dari sini sampai ke sini. Untuk mencari biaya bahan mentah yang akan dibeli dengan cara 240, yaitu biaya bahan mentah per pon dikali ini, biaya bahan mentah per pon ini nih. Jadi kita kali 243.000 dikali $0,80 mendapatkan 194.000 sampai ke nanti ini hasil akhirnya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke tabel yang terakhir. Nah, ini utang usaha saldo awal. Ini telah diisi 81.500, didapatkan karena kembali kita melihat soal. Ini kata kuncinya di sini 81.500. Namun ini pada kuartal awalnya saja. Jadi pada kuartal yang awal saja, untuk kuartal tahun 2 bagian 1 dan untuk tahun 2-nya bagian 1.
Pembelian kuartal pertama adalah 194.400 dikali 60% dikali 40%. Ini didapatkan dari, nah sebelumnya 164.000 ini kita dapatkan dari biaya bahan mentah yang akan dibeli tadi, yang ini. Nah, untuk 60% dan 40% itu didapatkan dari ini. Dari soal 60% dan 40%. Nih, pembelian kuartal pertama 194.000. 194.000 dikali 40%, dikali 60%, 116.640, 194.000 dikali 40%, 77.760, jumlahnya adalah 164.400. Untuk pembelian kuartal kedua, 293.200 dikali 60%, 175.920. 293.200 dikali 40%, 117.280, dan hasilnya segini. Begitu juga untuk pembelian kuartal ketiga dan pembelian kuartal keempat. Kita lihat kan angkanya yang ini sama dengan yang ini. Jadi memang harus sesuai dengan data sebelumnya agar mendapatkan hasil yang tepat. Nah, untuk mencari total pengeluaran kas, ini kita dari kuartal dari ini ditambah ini sampai akhirnya ke ini. Jadi nanti total akhirnya adalah 1.035.980. Nah, sekian penjelasan materi dari saya mengenai schedule anggaran. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam penjelasan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.